Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diha Ayu. Saya akan menjelaskan latar belakang dan ruang lingkup Bimba AIUEO. Yaitu latar belakangnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini khususnya dalam bidang komputerisasi sudah berkembang pesat, sehingga peranan komputer sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai bidang pekerjaan dan pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, sekolah-sekolah di Indonesia sudah waktunya mengembangkan sistem informasi agar mampu mengikuti perubahan zaman di mana harus diterapkannya teknologi informasi yang akan memberikan kesempatan kepada guru dan pengurus sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan siswa dan orang tua atau wali siswa. Ruang lingkup, mengingat begitu luasnya bidang yang ada pada sekolah-sekolah, penulis membatasi permasalahan pada sistem pembayaran SPP di Bimba AIUE saja, yaitu pada proses input data siswa, transaksi pembayaran SPP, sampai pembuatan laporan pembayaran SPP. Saya Winda Novilar ingin menjelaskan visi misi dan pemecah masalah dari Yayasan Bimba AIUEO. Visinya, membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yaitu generasi yang cinta dan bahagia dengan belajar setiap saat secara mandiri, tidak tergantung kepada siapapun, apapun hanya bergantung kepada diri dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Misinya adalah mensosialisasikan kata Bimba. Yang kedua, mensosialisasikan pentingnya penumbuhan minat belajar anak sejak usia dini. Yang ketiga, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi agar anak mempunyai minat belajar sejak usia dini secara intrinsik. Pecah masalah yang pertama, pembuatan web untuk mempermudah orang tua dalam pembayaran SPP. Yang kedua, mengarsipkan dari sistem manual secara sistem berkomputerisasi yang nantinya akan dibuat di dalam bentuk web. Yang ketiga, memudahkan admin untuk membuat laporan keuangan pembayaran SPP yang masih manual ke sistem yang terkomputerisasi dan datanya didapat dari laporan transaksi di web setelah orang tua murid sudah melakukan pembayaran. Saya Adika Nadifa, saya kelas 12 4C15. Saya di sini akan menjelaskan tentang LRS dan TRD. Nah, di sini pertama ada yang LRS. LRS itu ada admin, ada wali, ada pembayaran, ada karyawan, ada kelas, ada akademik, sama ada siswa. Nah, di sini ada admin. Admin itu bisa mengelola pembayaran, bisa mengelola karyawan, bisa mengelola admin, dan juga bisa mengelola siswa dan akademik. Nah, di dalam admin ada nama, ada ID, ada username, ada jenis kelamin, ada foto, ada nomor telepon, dan juga ada password. Nah, di sini admin itu bisa mengelola, misalkan sekarang mengelola pembayaran. Pembayaran itu ada ID, ada tanggal bayar, ada wali ID, sama bulan. Maksudnya itu tuh bulan untuk pembayaran SPP. Nah, di sini udah selesai ke pembayaran, admin bisa mengelola ke karyawan. Nah, karyawan itu memiliki NIM, nomor telepon, nama, status, jenis kelamin, agama, jabatan, pendidikan, alamat, dan foto. Nah, dari karyawan bisa langsung ke kelas. Di kelas ada jumlah siswa, nama kelas, kode kelas. Nah, kelas memiliki siswa, yaitu ada status, jenis kelamin, status, agama, alamat, foto, kelurahan, tanggal lahir, kelas ID, akademik ID, kecamatan, tempat tanggal lahir, NIS, telepon rumah, dan nama. Nah, dari siswa ini bisa mengolah ke wali. Nah, wali itu maksudnya orang tua ya. Orang tuanya itu memiliki NIK, nama wali, password, jenis kelamin, hubungan, siswa, ID. Nah, udah gitu, selesai dari kelas, kita langsung ke akademik.
siswa itu memiliki akademiknya itu ada ID, semester, sama tahun. Nah, segini penjelasan tentang ERD. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang LRS. Nah, di LRS ini ada wali, sama aja ya kayak di ERD, ada nick, nama wali, jenis kelamin, password, nomor telepon, siswa ID. Ini yang ada gambar bintang itu maksudnya primary key, siswa ID primary key, terus keterangan. Nah, dari wali itu bisa membayar, mereka ada ID. ID-nya primary key, tanggal lahir, wali ID primary key, sama bulan. Nah, dari wali juga bisa ke siswa. Dari siswa itu ada nomor induk siswa atau NIS, itu ada primary key-nya, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, kecamatan, kelurahan, nomor telepon rumah, status, foto, kelas ID, primary key, sama akademik primary key. Nah, terus dari siswa ada ke admin. Nah, di admin itu ada di ID itu primary key, ada nama, username, password, jenis kelamin, nomor telepon, sama foto. Nah, dari admin kan bisa mengelola karyawan. Nah, karyawan itu ada NIP, nomor induk. Ada NIP, terus itu nama itunya primary key, nama, jenis kelamin, agama, jabatan, pendidikan, alamat, status, sama foto. Nah, dari karyawan kita ke akademik. Akademik ada ID, semester, sama tahun. Nah, dari akademik kita ke kelas. Di kelas ada ID-nya primary key, terus kode kelas, nama kelas, sama jumlah siswa. Sekian penjelasan dari saya tentang RD dan LRS. Semoga bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia, saya akan menjelaskan gambar UML. Nah, berikut itu activity diagram pembayaran. Seperti itu gambarnya. Nah, yang berawal dari mulai memilih bulan pembayaran, mengupload bukti, memeriksa bukti, mengubah status pembayaran, menyimpan pembayaran, proses pengambilan data, mengelola bukti pembayaran, lalu cetak bukti. Lalu itu bisa ke track, terus lanjut proses data pembayaran, mengirimkan konfirmasi, lalu selesai. Itu use case diagram. Jadi, wali melakukan pembayaran, review pembayaran, cetak bukti, melihat data pembayaran, informasi akun, mengubah sandi. Admin juga bisa untuk mengolah data siswa, mengolah data akademik, mengelola pembayaran, mengelola laporan, sama informasi akun. Selanjutnya gambar UML sequence diagram. Ini untuk pembayaran, ada wali, from, kontrol, kelas, detail kontrol, detail pembayaran, pembayaran kontrol, sama pembayaran. Nah, berikut adalah running programnya. Jika sudah jalan programnya, untuk halaman web yang ini untuk halaman adminnya seperti ini. Oke guys, sekarang aku Leni. Di sini aku bakal menjelasin hasil web yang telah kami buat untuk Yayasan Bimba AIUL. Sekarang aku bakalan menuju ke tampilan halaman admin. Nah, ini adalah tampilan halaman admin ya. Aku bakalan masuk ke admin yang pertama. Nah, ini adalah halamannya. Admin di sini dia bisa melihat profil dirinya. Dia juga bisa mengubah profil. Misalnya dia mau mengubah nama atau mengubah nomor handphonenya, dia bisa di sini mengubah. Lalu admin juga
bisa melihat dashboard. Nah, di sini adalah total admin di Bimba ini ada 2, total kelasnya itu ada 2, total siswanya ini ada 6. Nah, admin di sini juga bisa melihat semester per tahunnya. Ini ada, dia juga bisa menambahkan atau mengedit atau menghapus. Di sini juga ada kelas, ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas PAUD. Sama juga dia bisa menambahkan, mengubah atau menghapus. Nah, ini adalah siswa. Ini data siswanya. Admin di sini bisa menambahkan data, mengedit, dan juga menghapus. Kita akan coba untuk menambahkan data di sini. Anggap saja ada siswa yang baru daftar. Di sini kita harus mengisi semua kolom, itu harus terisi, karena kalau tidak terisi itu akan tidak bisa tersimpan datanya, otomatis nanti dia akan ada informasi bahwasanya ini harus diisi. Nah, di sini ada aktif, keluar atau baru, jadi kita pilih aja dia karena siswa baru, kita pilih siswa baru. Terus alamat tinggalnya di mana? Kecamatan Cikampek, kelurahan. Kita tambahkan juga bisa gambarnya. Nah, usahakan semuanya terisi. Kalau semua sudah terisi, dia bisa otomatis tersimpan. Ya, data siswa berhasil ditambahkan. Lanjut, kita ke karyawan. Karyawan di sini ini adalah sebuah motivator yang mengajari siswa di Bimba AYUEO ini. Sama seperti di siswa, di data karyawan ini juga admin bisa menambahkan atau mengubah atau juga mengedit. Nah, ini adalah data walinya atau orang tua. Jadi siswa punya orang tua atau wali, ini adalah data-datanya. Ini adalah pembayaran SPP-nya. Kenapa ini X? Ini belum bayar. Kalau seperti ini, download ini otomatis dia udah bayar. Kenapa ini X? Karena orang tua belum bayar, tapi kalau misalnya nanti orang tua sudah bayar, itu otomatis tidak akan X lagi. Ini adalah peran siswa, ada data siswa. Nah, ini adalah data-data siswa Bimba AYUEO yang bisa logout. Sekarang kita logout, kita masuk ke admin yang kedua. Seperti sama kayak admin yang pertama, admin di sini juga bisa mengubah profil, melihat profilnya, atau mengubah profil, bisa juga menambah siswa, karyawan, orang tua, pembayaran. Itu sama seperti admin yang pertama. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke kolom orang tua. Nah, akses tidak diizinkan. Kenapa ini akses tidak diizinkan? Karena harus bukan seperti ini ya. Kita ulang. Nah, ini dia. Kita akan login. Nicknya nick tidak ditemukan. Berarti nicknya salah. Kalau nicknya salah, otomatis nanti ada pemberitahuan. Kita coba di
Nah, di sini aku bakal ngejelasin lagi untuk tampilan masuk ke web orang tua. Ini kita harus masuk dulu. Nah, ini adalah tampilan halaman awal web orang tua. Nah, ini adalah nonik. Jadi dia masuk itu harus pakai nomor KTP. Biar nggak sembarang orang yang masuk. Nah, ini adalah tampilan web untuk orang tua. Di sini orang tua hanya bisa mengubah password saja, nggak bisa mengubah apapun itu kecuali password dia, karena hanya admin saja yang bisa. Dan di sini orang tua bisa melihat profil dari Bimba. Ada profil, dia juga bisa melihat visi dan misi, dan juga dia bisa melihat tentang Bimba AIUEO dan kontaknya. Nah, si orang tua juga bisa melihat data anaknya. Ini adalah data identitas diri anaknya. Dia tidak bisa mengubah data diri anak ini. Jika dia mau mengubah, dia harus lewat admin terlebih dahulu. Nah, ini adalah pembayaran SPP. Nah, di pembayaran SPP ini, orang tua itu, tadinya itu di Bimba ini manual, secara manual, dia ini tidak harus ke Bimba dulu baru bisa membayar. Tapi kami di sini membuat web ini untuk memudahkan orang tua. Jadi jika orang tua membayar, orang tua tinggal masuk web ini, lalu dia hanya pencet bayar sekarang. Nah, dia bisa melihat langsung ada total pembayarannya, dan juga dia bisa memilih informasi pembayarannya, mau lewat BRI atau BCA. Nah, dia juga bisa menulis tanggal pembayarannya. Nah, jika dia sudah bayar, dia mau dia harus mengirimkan bukti pembayaran itu. Tapi karena di sini masih contoh dan belum ada pembayaran, jadi kami tidak bisa untuk memasukkan gambar. Tapi kita bisa. Ini contohnya, jika misalnya kita masuk ke pembayaran. Kita juga bisa cetak PDF. Jadi ketika kita sudah membayar, kita bisa cetak PDF. Jika kita sudah, lalu kita upload ke pembayaran kita. Selesai untuk melakukan pembayaran. Dan ini ada data pembayaran SPP-nya. Lunas, belum pembayaran. Nah, di sini otomatis jika dia sudah lunas, sudah membayar, pasti otomatis itu akan tertulis. Nah, berikut adalah presentasi dari kami kelompok 2. Adapun kesimpulannya, jadi dalam proses pengolahan data ini, banyak banget kita tuh membutuhkan alat bantu komputer yang dapat mengakses data dengan cepat dan membuat sistem pembayaran SPP di Bimba AIO ini lebih mudah. Dan juga aplikasi web ini memudahkan orang tua tidak perlu lagi untuk pergi ke tempat Bimba AIO, dia cukup dengan transfer lewat web, selesai. Dan sarannya, memperlebar ruang lingkup sistem agar terkoneksi dengan berhubungan dengan pendataan. Misalnya memberi sistem atau memantau kinerja sistem pembayaran SPP. Ya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya kami minta maaf karena kami masih belajar, dan terima kasih.